Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu ala sayyidina bil qasim Mustafa Muhammad wa alihi al-muntajabin al-ma'sumin. Wa la'natullah ala a'daihim ajma'in min al-an ila qiyami yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma kulli waliyikal hujjati min hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah. Waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu arduka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Qala Amirul Mu'minin Maulal Muwahhidin Ali bin Abi Thalib alaihissalam di dalam hikmah yang ke-74, nafasul mar'i khutahu ila ajalih. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam di dalam hikmah yang ke-74 ini menyatakan bahwa setiap tarikan nafas dari anak Adam, setiap tarikan nafas dari manusia, maka itu adalah satu langkahnya menuju kepada kematiannya. Jadi setiap tarikan nafas kita, detik demi detik, paru-paru kita mengembang lalu mengecil kembali, udara kita masukkan ke paru-paru lalu kita keluarkan kembali, maka hal yang kita lakukan ini sesungguhnya mendekatkan kita satu langkah lebih dekat kepada kematian kita. Dan ini tentu merupakan hal yang bisa kita lihat secara eksperimen, yakni kita bisa melihatnya secara jelas, kita bisa menyaksikannya secara empirik, kita menyaksikannya secara indrawi, bahwa tak pernah ada satu manusia pun, tak pernah ada satu manusia pun yang hidup kekal selamanya. Jadi bahkan bagi mereka-mereka yang bermazhab positifis, misalnya di kalangan pemikiran, jadi ada kelompok-kelompok yang bermazhab positifis. Apa itu? Ya, ini orang-orang yang meyakini bahwa segala sesuatu itu hanya bisa dikatakan ada kalau dia bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan begitu juga orang-orang empirik. Orang-orang empirik mengatakan segala sesuatu itu bisa kita katakan ada kalau dia bisa dinilai secara pengalaman. Dia memiliki memiliki kisah pengalaman empirikal di luar akal. Maka tentang kematian ini mereka juga tidak mungkin menolaknya, bahwa yakni baik mereka mengakui adanya Tuhan atau mereka tidak mengakui adanya Tuhan, baik mereka menerima kejadian-kejadian empirik maupun mereka menolak kejadian-kejadian empirik, baik mereka yang bermazhab positivisme ataupun mereka yang bermazhab ilahiyat, maka tak ada satupun yang dapat menolak kematian. Tak ada satupun yang dapat menolak kematian. Yani sejak dari Nabi Adam hingga saat ini tidak ada yang benar-benar kekal abadi. Manusia ataupun makhluk itu tak ada yang benar-benar kekal abadi. Semua ada masanya, semua ada masa waktu, semua ada tenggatnya, semua ada deadline-nya, semua ada batas akhir, semua ada rentang waktu yang diberikan. Ini satu, kita mengakui, kita meyakini, dan kita benar-benar memahami bahwa tak ada satupun makhluk yang kekal, tak ada satupun manusia yang bisa bertahan abadi. Dengan demikian, maka suatu waktu kematian akan menghampiri kita, atau lebih tepatnya suatu waktu kita yang akan menghampiri kematian.
Ini berdasarkan hadis Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam ini, seakan-akan kitalah yang sedang bergegas menuju gerbang kematian. Kenapa? Karena dikatakan nafasul mar'i utahu ila ajalih. Dikatakan setiap tarikan nafas manusia ini adalah satu langkah baginya untuk menuju kematian. Jadi seakan-akan kita yang sedang menuju kematian. Dan di depan sana pintu gerbang kematian sedang menunggu kita, sedang hendak menyambut kita, dan kita sedang menuju. Jadi tak ada satupun manusia yang tidak akan melalui hal ini. Tidak ada satupun manusia yang tidak akan mengalami kematian. Sehingga di dalam ayat Al-Quran dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Segala yang memiliki ruh, maka dia akan merasakan kematian. Dia akan mencicipi kematian. Ini tidak akan ada satupun orang yang bisa lewat dari pintu kematian. Bahkan para nabi sekalipun, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi mulia Rasulullah SAW, dan para imam Ali Musa, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, Imam Sajjad, Imam Bakir, Imam Sodi, Imam Kazim, Imam Ridho, Imam Ali At-Taqi, Muhammad An-Nabi, Hasan Askari alaihissalam, semuanya mengalami. Nabi Isa, berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam, kita meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam belumlah, sebagaimana dengan ada beberapa nabi yang hingga kini belum mengalami kematian. Seperti Nabi Isa alaihissalam yang seperti keyakinan kita, dan juga Nabi Khidir alaihissalam itu belum mengalami. Dan juga dalam keyakinan Syiah adalah Imam Zaman Atulullah di mana dilahirkan pada tahun 200, mengalami kegaiban pada tahun 255 Hijriah, mengalami kegaiban awal, yakni kegaiban sugro pada tahun 250 Hijriah. Mulai saat itu hingga kini, kemudian beberapa tahun kemudian zahir, lalu muncullah kegaiban kubro, hingga saat ini beliau masih. Jadi berdasarkan keyakinan Syiah, Imam Zaman alaihissalam itu telah lahir dan hingga saat ini masih hidup. Jadi usianya kurang lebih sekarang ini sekitar 1200-an. Ini 1200 Hijriahan kita. Nah sekarang ini kan 1443 kalau saya salah. Jadi sekitar 1200-an atau 1190-an tahun usia beliau. Tetapi pertanyaannya, apakah lalu mengatakan bahwa beliau akan kekal abadi? Oh tidak. Bahkan Imam Zaman Ajalallah Fadil Syarif juga akan mengalami kematian. Tak ada satupun manusia yang bisa lolos dari pintu kematian. Lalu apa yang bisa kita ambil dari kajian? Yani ketika kita menyadari, ketika kita mengetahui, ketika kita meyakini bahwa kematian itu adalah hal yang pasti. Jadi yang pertama, kita meyakini bahwa kematian itu adalah hal yang pasti, dan setiap detik, setiap tarikan nafas kita adalah satu langkah lebih dekat kepada kematian itu, dan kita sesungguhnya sedang berlari kepada kematian itu, maka seyogianya, maka semestinya, maka seharusnya dalam setiap tarikan nafas itu, dalam setiap detik yang terlewatkan itu, kita tidak menyia-nyiakan. Misalnya, mulai dari setengah jam yang lalu, kita mulai kajian Nahjul Balaghah, maka kita sedang mempergunakan nafas-nafas kita
kita sedang mempergunakan detik demi detik dari kehidupan kita, dari usia kita. Kita sedang melewatkan masa demi masa putaran waktu dari kehidupan kita ini, di sisa-sisa akhir hayat kita ini, dengan hal yang bermanfaat, dengan hal yang berguna, dengan hal yang bernilai. Yaitu apa? Yaitu dengan mengkaji perkataan Imam Ali alaihissalam di dalam kitab Akhir Balau. Dan ini bukan hal yang mudah, dan ini bukan hal yang remeh, dan ini bukan hal yang kecil. Artinya kita sudah sukses, artinya kita sudah berhasil, artinya kita sudah menggunakan waktu kita dalam setengah jam ini dengan maksimal. Yani kita pergunakan waktu kita dalam setengah jam ini, kita pergunakan nafas kita dalam setengah jam ini untuk mengkaji tentang ilmu agama, mengkaji tentang makrifat, mengkaji tentang perkataan Amirul Mukminin Imam Ali. Ini saling mengingatkan, saling mentadzakur, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, saling memberi nasihat pada hal-hal kebenaran dan saling memberi wasiat dan nasihat terhadap kesabaran. Itu kan yang diperintahkan. Maka keyakinan atas kematian, seandainya manusia benar-benar meyakini akan kematian, ini betul-betul melihat kematian itu dengan sesuatu yang nyata dan gamblang, tentu dia tidak akan lalai dalam setiap aktivitasnya. Tentu dia akan menghitung setiap detik yang terlewatkan. Tentu dia akan mempergunakan waktunya dengan semaksimal mungkin, sehingga tidak ada hal yang terbuang. Mungkin misalnya terlintas di benak kita, wah kalau gitu berarti kita harus ngaji Nahjul Balagha terus dong selama 24 jam. Atau misalnya, oh kalau gitu selama 24 jam kita harus membahas tauhid terus dong. Atau oh kalau gitu selama 24 jam kita harus sholat terus dong. Oh kalau gitu selama 24 jam kita harus puasa terus dong. Enggak, tidak harus begitu. Tidak harus demikian. Melainkan kita membagi waktu kita. Karena misalnya di dalam keluarga juga dibutuhkan duduk bersama dengan keluarga. Suami istri saling mengobrol, saling bercanda. Dan itu juga diperintahkan, dan itu juga ibadah. Dikatakan duduknya seorang suami dengan keluarganya itu lebih baik daripada ibadahnya 70 rakaat. Jadi tidak harus serta-merta 24 jam membaca Nahjul Balagha, membaca Quran, sholat. Melainkan apa? Melainkan kita harus tahu amalan kita ini sudah disetujui atau sudah diinginkan oleh Maksumi alaihissalam. Yang kita lakukan ini sudah pas atau belum. Jadi misalnya ngumpulnya keluarga, oh ternyata para imam alaihissalam itu senang dengan hal demikian. Ini para imam alaihissalam itu suka kalau kita ngobrol bareng, kalau kita ngumpul bareng keluarga, saling bertukar pendapat, saling cerita, saling bahagia. Makanya ayo kita lakukan. Atau misalnya, oh ternyata kita dianjurkan untuk silaturahim, maka silaturahim orang tua. Anak yang menghubungi orang tua, silaturahim itu demikian, bukan orang tua yang menghubungi anak, itu keliru. Bukan orang tua yang mendatangi anak, itu keliru. Itu zamannya sudah terbalik. Itu nanti jadinya kepala di kaki, kaki di kepala. Jadi bukan orang tua yang mendatangi anak, bukan orang tua yang menghubungi anak, tetapi anaklah yang menghubungi orang tua, anaklah yang mendatangi orang tua. Dan begitu juga imam ternyata menyukai kalau sesama mukmin ini saling akur. Imam ternyata menyukai kalau sesama mukmin ini saling sayang. Imam ternyata menyukai kalau sesama saudara, abang beradik, kakak ke adik, paman ke bibi, paman ke kemanakan, dan sebaliknya saling sayang, saling akur, saling baik. Ayo kita laksanakan, mari kita saling akur, mari kita saling baik, mari kita saling sayang, mari kita saling jenguk, mari kita saling maaf, mari kita saling merelakan. Oh ternyata imam menyenangi kalau sesama tetangga itu saling baik, saling bantu. Mari kita lakukan, mari kita sesama tetangga saling baik, saling sapa, saling tegur, saling senyum,
saling membantu, saling perhatian terhadap kesusahannya. Oh, ternyata Imam alaihissalam itu juga menyenangi kalau misalnya kita perhatian dengan kondisi sahabat-sahabat kita, saudara kita yang Syiah di tempat yang lain. Oh, mari kita lakukan. Oh, ternyata bukan hanya itu. Para imam juga suka kalau kita mendatangi orang-orang Sunni yang meninggal, yang ada musibah dan sebagainya. Ayo kita lakukan. Lihat orang-orang Sunni yang ada di sekitar. Kalau ada yang meninggal, ada yang sakit, kita datang menjenguk, layak dan sebagainya. Maka itu tidak harus sholat 24 jam untuk mengisi hal-hal yang positif. Tidak. Untuk mengisi hal-hal positif tidak harus sholat 24 jam. Tidak harus ngaji Nahjul Balaghah 24 jam. Melainkan memanfaatkan waktu dengan maksimal. Memanfaatkan waktu dengan maksimal. Oke, saya kira cukup demikian. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hal ini. Jadi sekalipun perkataannya singkat, tapi pelaksanaannya berat. Dikatakan nafasul mar'i utafu li ajali. Setiap nafas yang ditarik oleh manusia, setiap tarikan nafas manusia adalah satu langkah baginya untuk menuju kematian. Perkataannya begitu singkat tapi begitu dalam maknanya. yakni meniscayakan kita, mengharuskan kita untuk perhatian terhadap waktu yang terlewatkan, perhatian terhadap waktu dan usia yang kita jalan. Di mana kita menghabiskan waktu-waktu kita, mengurusin apa, detik demi detik kita ini mengurusin apa, itu penting banget untuk dihitung. Kalau kita ngobrol sama keluarga, saling cerita, saling bahagia, itu bagus. Dan memang itu dianjurkan. Dan memang itu diinginkan oleh Imam alaihissalam. Untuk apa? Untuk menjaga keakuran keluarga. Lalu kalau kita menghabiskannya untuk misalnya membantu saudara, tetangga dan sebagainya, mukmin yang lain, Syiah yang lain, itu juga bagus karena Imam memang menyukai hal itu. Kalau kita memikirkan tentang mukmin yang lain, Syiah yang lain, kesulitan, hendak menyelesaikan segala hajat-hajat dan kepentingan-kepentingannya, itu juga bagus. Dan Imam alaihissalam menginginkan hal itu. Ketika kita tahu bahwa Imam tidak suka kita saling sewot, saling cuek, saling benci, saling marah, maka kita juga tidak mau marah sama saudara mukmin kita. Kita tidak mau cuek sama mukmin saudara kita. Saling memaafkan, tidak tidak memberi predikat buruk. yakni tidak menjadikan mukmin kita itu sebagai musuh, tidak menjadikan saudara kita sebagai musuh. Ini yang penting. Ngapa ya harus dijadikan musuh? Orang teman kita kan, sama-sama Syiah. Ngapa ya harus dijadikan musuh? Perbedaan pendapat itu biasa. Misalnya Anda mengatakan A, saya mengatakan B, kan biasa kan? Anda bilang jalannya cepat, saya bilang jalannya lambat. Anda bilang belok kanan, saya bilang belok kiri. Anda bilang kita harus berhenti di sini, saya bilang kita jalan terus. Perbedaan pendapat itu biasa terjadi. Dan tidak harus bahwa, oh kalau gitu kamu musuh saya. Oh enggak. Saya ini bukan Israel dan Anda bukan Amerika sehingga kita permusuhan. Kita sesama Syiah, sesama ikhwan, saling sayang. Terus perbedaan pendapat gimana? Ya berbeda pendapat. Antum bilang kita belok kanan, saya bilang kita belok kiri. Kalau masih bisa dipertemukan, ya dipertemukan. Kalau tidak bisa, ya kan monggo belok kanan. Dan izinkan saya belok kiri dengan dalil saya sendiri. Tanpa harus ngotot-ngototan. Dan tanpa saya harus maksa antum ikut saya juga. Dan tanpa antum harus maksa saya ikut antum. Kalau saya salah belok kiri, diingatkan, Yusuf kamu salah lo belok kiri. Kenapa? Karena di belok kiri itu nanti 10 meter ke depan kamu bakal masuk jurang. Terus Yusufnya bilang, oh enggak apa-apa, saya sudah tahu ada jurang 10 meter ke depan dan memang saya sengaja untuk belok kiri ini. Kenapa? Saya punya alasan ini. Nah Yusuf punya alasan, ya sudah kalau gitu kamu sudah tahu resikonya, silakan jalan. Tanpa harus berantem, tanpa harus bermusuh. Ini penting banget. Ya, penting banget. Enggak harus berbeda pendapat, enggak harus musuhan. Berbeda pendapat enggak harus berantem. Si A ngomong A, si B ngomong B. Masa iya harus berantem kan?
Berbeda pendapat silakan dan tetap saling sayang. Saya kira cukup demikian. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ini malam Jumat, kita hadiahkan untuk ayah ibu kita, abang adik kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, sepupu-sepupu kita, semua saudara-saudari kita, mukminin, mukminat, di mana saja berada, mukminin, mukminat, seluruh syiah di mana berada dan seluruh makhluk hak ta'ala. Untuk guru-guru kita, khususnya marhum Ustaz Abu Ahmad, Allah Makomah, dan untuk marhum Ustaz Zilfi, marhum Kamjana, marhum Ustaz Ahmad Rushdi, marhum Ustaz Haram Sawah, marhum Ustaz Muhammad Isa Segaf, marhum Sayyid Abdurrahman Bina, marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar, marhum Kang Jalal. Semoga Allah merahmati mereka semua, menerangi kubur mereka, mengangkat derajat mereka, mengampuni ketergelinciran mereka, dan juga untuk seluruh ulama-ulama kita, maroji kita, khususnya Imam Khomeini Qudus As-Sirru, Rasulullah Bahjat, Allamah Tabatabai, Allamah Tabatabai, dan juga untuk yang masih hidup, khususnya Rahbar Muazzam Hafizahullah, Ayatullah Jawadi Umudi, Ayatullah Noiki, dan juga ustaz-ustaz yang lain. Semoga Allah menjaga mereka, memperpanjang usia mereka, memperpanjang berkah mereka. Dan juga untuk kezuhuran Imam Zaman, Rasulullah Al-Fatihah ma'as-salam. Oke, saya mau mundur dulu. InsyaAllah kita ketemu minggu depan. Semoga antum sehat semua, umur panjang, rezeki berkah melimpah dalam lindungan Allah Ta'ala dalam wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam.